Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Ferry Karyadi dengan NIM akhir 08. Sini izin saya ingin mempresentasikan hasil rancangan manajemen risiko pada mata kuliah manajemen risiko. Sebenarnya terima kasih kepada Pak Vivian yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan materi ini. Sini saya akan membawakan penerapan alat pendeteksi kontainer di gate-in untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kontainer dan menghindari penyelundupan barang di terminal peti kemas. Oke, di latar belakang ini di mana proses bikin kontainer di terminal peti kemas saat ini masih menghadapi kendala seperti kesalahan pencatatan nomor kontainer, ketidaksesuaian kondisi fisik, dan antrean akibat pemeriksaan manual. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data, keterlambatan operasional, serta resiko penyelundupan barang. Oleh karena itu, penerapan alat pendeteksi kontainer di gate-in diperlukan untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan keamanan kelancaran arus masuk kontainer. Penetapan sasaran atau smartnya yang pertama ini dokumen acuan proyeknya, mana dokumen acuannya itu terdapat pada RIP Pelabuhan 2024 sampai 2034, RKAP Operasional Terminal 2025, SOP Gate In, pemeriksaan kontainer, serta ketentuan pengawasan kepabeanan di kawasan pelabuhan. Terus selanjutnya di B itu ada materi smartnya, di mana spesifik, measurable, Fable, realistik, dan time bound. Yang pertama spesifik, di mana itu menerapkan alat pendeteksi kontainer otomatis di gate-in terminal peti kemas. Di mana kedua measurable, ini untuk mengurangi kesalahan pencatatan nomor kontainer dari rata-rata 10% menjadi kurang menjadi 2%. Achievable atau infrastruktur gate, jaringan dan sistem TOS harus telah tersedia. Terus untuk realistiknya, alat pendeteksi kontainer telah digunakan di beberapa terminal lain. Jadi sebelum ide ini muncul, sebenarnya sudah ada beberapa terminal yang sudah menerapkannya. Lalu time bound atau penerapan dilakukan dalam waktu 6 bulan. Yang C ini rumusan sasaran finalnya. Penerapan alat pendeteksi kontainer dibikin untuk menurunkan tingkat kesalahan catatan nomor kontainer dari 10% menjadi kurang dari 2% dalam 6 bulan guna meningkatkan akurasi data dan kelancaran operasional terminal. Selanjutnya penetapan ruang lingkup risiko and logistik melingkup kegiatan pemasangan alat pendeteksi kontainer integrasi dengan terminal operasional sistem TOS dan pelatihan operator gate. Lokasinya sendiri ada area gate-in terminal peti kemas untuk ukuran skalanya itu kurang lebih 800 sampai 1000 kontainer per hari dengan 3 jalur gate-in. Waktu pelaksanaan Januari hingga Juni 2025, cakupan areanya operasional gate sistem sistem TI dan kepatuhan data kontainer. Terus justifikasinya itu ruang lingkup ini secara langsung mempengaruhi keakuratan data kontainer dan kelancaran harus masuk peti kemas. Analisis stakeholder atau internalnya, mana stakeholder manajemen terminal, pentingnya itu ada efisiensi dan keamanan operasional, pengaruhnya itu tinggi dan perannya itu mengambil keputusan dan penentu kebijakan. Terus untuk divisi IT, keandalan sistem pendeteksi dan integrasi TOS, pengaruhnya tinggi, peran implementasi dan pemeliharaan sistem. Terus untuk operator gate-nya, kemudahan dan kelancaran pemeriksaan kontainer, untuk kepentingannya, untuk pengaruhnya itu tetap tinggi, dan juga perannya itu pengguna harian alat pendeteksi. Analisis stakeholder yang eksternal, yang mana yang stakeholder perusahaan angkutan truk,
Kepentingannya itu untuk kelancaran layanan, waktu tunggu, pengaruhnya tinggi, perannya pengguna get-in. Terus stakeholder bea cukai, kepentingannya kepatuhan dokumen dan pengawasan kepabeanan, pengaruhnya tinggi, perannya itu regulasi dan pengawasan. Stakeholder yang tiga, blockchain atau NLI integrator atau kepentingannya itu kelancaran pertukaran data logistik, pengaruhnya sedang, dan perannya itu penyedia platform integrasi di data. Selanjutnya di penyesuaian dengan alur proses bisnis, di mana alur prosesnya itu truk tiba di gate-in, alat pendeteksi nomor dan kondisi kontainer. Eh, Setelah sudah tercatat, datanya itu akan terkirim ke TOS, di mana nanti di TOS sendiri akan diverifikasi oleh sistem. Jika sudah, kita akan langsung terbuka, terus masuk ke area ya. Terus untuk proses identifikasinya sih sendiri, pembacaan nomor buat kontainer otomatis, pengirim data ke TOS, verifikasi kondisi kontainer. C. Hubungan dengan kegiatan, mana tahap pendeteksian kontainer menjadi titik paling krusial karena menentukan keakuratan data sebelum kontainer masuk ke area terminal. Terus penetapan kriteria. Yang pertama itu A. Kemungkinan. Hampir tidak pernah, jarang mungkin, sering, atau sangat sering. Terus dampaknya sendiri untuk satu, minor. Di mana dampak pada level saat ini, gangguan operasional sangat kecil berupa keterlambatan proses gating kurang dari 30 menit tanpa mempengaruhi arus kontainer secara keseluruhan. Dua, ini moderate, terjadi antrian gating selama 30 sampai 60 menit yang menyebabkan penyesuaian jadwal internal namun tidak mengganggu pelayanan kapal. Ketiga, ini ada level signifikan di mana dampaknya tersendiri. Ada keterlambatan 1 sampai 3 jam yang berdampak pada penumpukan kontainer di area gate dan penurunan produktivitas operasional harian. Di level 4 ada major, dampaknya itu operasional gate in nanti terhenti selama 3 sampai 6 jam sehingga harus masuk kontainer terganggu, terjadi antrean panjang truk dan potensi keterlambatan pelayanan terminal. 5, ada katastropik, di mana operasional gate-in terhenti lebih dari 6 jam yang mengakibatkan gangguan serius pada arus logistik, peningkatan waktu tunggu signifikan, serta berpotensi menimbulkan dampak apabila dan keamanan pelabuhan. Jadi sendiri justifikasinya, semakin tinggi tingkat dampak gangguan gate-in, maka semakin besar pengaruhnya terhadap kelancaran arus kontainer, kualitas terminal, dan stabilitas sistem logistik pelabuhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.